Terima kasih Tuhan. Aku masuk ruang Maha Kudus. Masuk
Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak dipuji, layak disembah oleh segala makhluk ya Tuhan. Dan kami memuji dan menyembah Engkau karena kami menyadari Kaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberkati hidup kami, Allah sumber pertolongan kami, dan Allah sumber keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian sudah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, tidak sekedar mengerti tetapi dapat menerimanya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mampu kan ya Tuhan, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan boleh diterima dengan baik oleh seluruh jemaat Tuhan dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu kami dalam kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami bersihati, kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dengan leluasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya senang mendengar kabar itu. Kabar yang luar biasa, dan itu oleh karena Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus gak memberkati kita, pasti kabarnya bukan luar biasa ya. Ya, kabarnya ya tentu tidak menyenangkan ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Dalam perusahaan biasanya kita mengenal ada istilah tangan kanan. Walaupun dalam struktur organisasi itu tidak ada namanya tangan kanan ya. Yang ada adalah personalia, manajer, kepala divisi dan seterusnya. Tapi ada istilah yang disebut dengan tangan kanan atau orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu adalah orang yang dipercaya oleh pimpinan untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin dipercaya untuk mengerjakan pajak, dipercaya untuk mengurus soal keuangan, dipercaya untuk melakukan ini itu dan seterusnya. Itu namanya orang kepercayaan, tangan kanan. Dan tentu saja tidak serta-merta dia menjadi orang kepercayaan, tetapi setelah terbukti bahwa dia memang bisa dipercaya, sehingga dia menjadi tangan kanan atau menjadi orang kepercayaan perusahaan. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bisa saja suatu kali tangan kanan atau orang kepercayaan itu tidak lagi dipercaya oleh pimpinan karena banyak hal. Mungkin juga dia menyalahgunakan kepercayaan, barangkali karena ketamakan sehingga dia menyalahgunakan kepercayaan, dan itu diketahui oleh pimpinan sehingga dia tidak lagi dipercaya sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan pimpinan. Bahkan mungkin disuruh mencari pekerjaan lain atau suruh pindah ke tempat lain. Atau mungkin karena keterbatasannya, dia tidak sanggup lagi melakukan apa yang diminta oleh pimpinan, apa yang dipercayakan oleh pimpinan dia tidak sanggup kerjakan lagi. Mungkin karena sakit penyakit dan seterusnya sehingga dia tidak lagi menjadi orang kepercayaan. Tapi memang itulah manusia terbatas. Kadang-kadang dia bisa dipercaya, kadang-kadang tidak bisa dipercaya karena keterbatasan manusia. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang tidak terbatas. Maka wajib kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan itulah tema kita sepanjang hari ini, dari pagi sampai dengan siang nanti, selalu percaya kepada Tuhan. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6. Kita membaca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Mazmur pasal 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, ya.
Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, pemazmur atau Daud mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan karena ada beberapa alasan. Setidaknya ada 3 alasan yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan? Yang pertama, memang karena hanya Tuhanlah yang bisa dipercaya. Hanya Tuhanlah yang bisa dipercaya. Manusia bisa dipercaya, tetapi tidak seterusnya dapat dipercaya. Tidak selalu bisa dipercaya karena manusia terbatas. Kadang-kadang dia kalah dengan godaan, kadang-kadang dia kalah dengan ketamakan, sehingga kemudian menghilangkan kepercayaan kita. Tetapi Tuhan satu-satunya yang bisa selalu dipercaya, terbukti dengan kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas, yang tidak terhingga atas kita sekalian. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tempat, waktu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan. Kasih Tuhan pun tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Walaupun kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berubah. Kendaraan yang terbaru, yang tercanggih sekalipun, yang dapat kita percayai, kita tiba-tiba saja bisa rusak. Saya kalau naik mobil dengan istri, kadang-kadang kita ngelihat mobil yang masih kelihatan bagus bisa rusak juga. Bukan mobil yang bagus, Pajero atau apa itu bisa rusak juga di jalan. Lihat plat nomornya kayaknya masih baru, belum ada 2 tahun, tapi sudah rusak. Artinya memang tidak bisa dipercaya karena itu buatan manusia. Motor yang masih baru, bisa saja dia turun mesin karena gagal produksi, ada kesalahan. Dan ada kapal pesiar yang sangat besar, kapal Titanic yang dibuat tahun 1909 kalau nggak salah ya, tahun 1909, kapal terbesar di dunia, kapal tercanggih di dunia yang sangat mewah, didesain sangat mewah dan bisa menampung lebih dari 2.200 penumpang. Itu di dalamnya ada kolam renang, ada hotel, ada restoran di situ, ada untuk fasilitas game dan seterusnya, sangat mewah. Dan rata-rata yang naik kapal itu adalah orang-orang sangat kaya raya. Kapal itu diyakini tidak bisa tenggelam. Kapal itu sangat kokoh dengan mesin yang sangat kuat. Tetapi sekitar tahun 1914, hanya berapa tahun setelah pembuatan, ketika pelayaran pertama, kapal itu tenggelam karena menabrak gunung es. Menyentuh pada bagian sisinya, setelah dilihat ada gunung es, mulai menghindar, tetapi kemudian tetap saja tidak bisa menghindar, menyentuh bagian sisinya, bagian lambungnya, dan robek. Sekitar 1.500 jiwa hilang dan dunia mengecam dengan kecelakaan kapal Titanic ini. Jadi apa yang ada di dunia ini memang sulit untuk dipercaya. Kita bisa saja mempercayai, tetapi sampai kapan kita akan mempercayainya? Kita bersyukur kalau kita masih bisa bekerja hingga hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih punya usaha hari ini. Kita bersyukur
kita masih ada penghasilan hingga hari ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, tidak ada jaminan bahwa perusahaan di tempat kita bekerja itu akan terus ada. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan di tempat kita bekerja itu tidak akan bangkrut. Saya dulu berpikir PT Hasi itu PT yang sangat hebat. Kalau saya dengar dari cerita teman-teman yang kerja di sana, lalu saya melihat PT-nya dan seterusnya, bagaimana dia memperlakukan karyawannya, saya pikir itu PT yang sangat bagus. Tapi nyatanya bisa bangkrut juga. Yang saya maksudkan adalah bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang tidak bisa berubah. Yang mungkin selama ini kita percaya bisa saja kemudian tidak kita percaya. Karena mengalami perubahan. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah. Dan oleh karenanya kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Jadi hanya kepada Tuhan saja kita harus selalu menaruh percaya. Mempercayakan hidup kita. Karena semua yang ada di dunia ini pada akhirnya mengecewakan. Apa yang kita percaya yang ada di dunia ini pada akhirnya mengecewakan. Percayakan kepada Tuhan usaha yang kau miliki pada saat ini. Percayakan kepada Tuhan pekerjaan yang kau miliki pada hari ini. Percayakan kepada Tuhan penghasilan yang kau miliki pada saat ini. Percaya pada Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus memelihara hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mungkin engkau tidak lagi bekerja di perusahaan A, percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kau pekerjaan di tempat yang lain yang jauh lebih baik. Kesaksian seorang bapak, dia sangat sedih ketika dia di PHK dari satu pekerjaan. Dia bingung bagaimana dia akan memberi makan anak istrinya. Bingung bagaimana. Lalu dia memutar otak dengan modal yang hanya sedikit sekali. Dia berdoa pada Tuhan. Dia minta petunjuk pada Tuhan. Lalu dia mulai membuka usaha. Ketika mulai membuka usaha, pertama kali dia mau menjalankan usaha, dia merasa takut, malu dan seterusnya. Jalan tidak. Tapi karena Tuhan memelihara, sehingga usahanya pun kemudian diberkati Tuhan dan dapat membiayai hidup anak istrinya. Dan kemudian dikatakan kepada saya, sekarang kalau disuruh masuk ke perusahaan itu lagi udah nggak mau, karena penghasilannya jauh lebih besar daripada di perusahaan itu. Jadi yang saya maksudkan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan pekerjaan, bersyukur pada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Oleh karena itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan percaya Tuhan akan terus memelihara engkau dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jadi hanya Tuhan satu-satunya yang bisa dipercaya. Tuhan satu-satunya yang bisa dipercaya untuk memelihara hidup kita. Saya tadi malam katakan kepada youth community, mungkin ada orang yang kita percaya dan dia dekat dengan kita. Dia berkata kepada kita, udah maju aja, nanti saya pasti akan tolong dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi. Udah maju, jalan saja terus. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita coba telepon, pakai telepon WA, kok nggak diangkat-angkat. Di WA, checklist hijau, tapi nggak dibalas. Telepon pakai telepon seluler, masuk, tapi nggak diangkat juga. Aduh, katanya mau menolong saya dalam setiap apa yang saya hadapi. Sekarang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sangat sulit. Kok di WA saja nggak dibalas, hanya dibaca. Lalu kita coba memberanikan diri datang ke rumahnya untuk menagih janjinya. Dan setelah kita sampai di gang rumahnya, ternyata banyak bendera kuning dipasang. Tanya-tanya siapa yang meninggal, ternyata orang yang sudah berjanji dengan kita untuk menolong. Yang saya maksudkan bahwa itulah keterbatasan manusia. Walaupun dia orang yang terkenal sangat menepati janjinya, tetapi kematian tidak dapat ditolak. Yang kemudian dia dapat membatalkan janjinya. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak terbatas.
Percayakan selalu kepada Tuhan. Apa yang kau miliki, percayakan kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan, percayakan kepada Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa dipercaya. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan? Dengan selalu percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika mengalami situasi yang sangat sulit, itu akan membuatnya susah tidur. Tapi saya pikir ini suatu yang alami sih ya. Kalau kita mengalami banyak masalah kemudian sulit tidur, itu memang suatu yang alami. Melamar di pabrik A ditolak. Melamar pabrik B ditolak. Ke pabrik C ditolak. Sudah nggak tahu lagi berapa surat lamaran yang dikirim. Mencoba ke instansi-instansi juga ditolak. Membuka usaha A gagal, usaha B gagal, usaha C gagal. Sudah keluarkan modal sekian banyak, sudah perhitungan yang sangat matang, gagal. Memang ini suatu yang sulit bagi kita. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini tidak membuat dia kemudian kehilangan ketenangan, kemudian mengalami satu kegalauan dan tidak bisa tidur. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kalau orang percaya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu sehingga engkau memiliki ketenangan. Orang tidak tenang karena dia khawatir dengan hidupnya. Dia takut dengan hidupnya, makanya dia nggak tenang. Saya belum dapat kerja, bagaimana saya bisa makan? Saya buka usaha tapi saya gagal, bagaimana masa depan saya? Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ingatlah janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kecelakaan. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya ada ketenangan di dalam hidup kita. Karena dia orang yang bisa dipercaya. Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya, maksud saya. Sehingga harusnya ini membuat kita tenang, membuat kita aman, nyaman. Dikatakan oleh Daud di sini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud bukan tidak punya masalah. Kalau kita membaca kisah Daud, banyak masalah yang dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Persoalan, permasalahan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tapi percayalah selalu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara dalam masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, sehingga seharusnya kita mengalami yang namanya ketenangan. Tenang dengan Tuhan, nyaman dengan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama, mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan? Karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang bisa dipercaya, tidak ada yang lain. Yang kedua, mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan? Karena dengan percaya kepada Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Ketenangan itu yang diharapkan oleh semua orang, Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Dulu kita sebelum COVID seringkali kita ke puncak untuk retreat, untuk menenangkan diri, ya melepaskan diri dari kepenatan setiap pekerjaan yang kita hadapi. Kita ke sana. Orang refreshing itu untuk mencari ketenangan. Ketenangan itu adalah harapan dambaan setiap orang. Tetapi kalau kita mau mengharapkan ketenangan yang abadi, percayalah selalu kepada Tuhan, maka kita akan selalu mengalami ketenangan. Ketika ada banyak masalah, persoalan yang kita hadapi,
Kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap tenang. Karena kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah dengan selalu percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, ingin semakin diberkati Tuhan? Ingin semakin diberkati Tuhan? Ingin semakin diberkati Tuhan? Kalau ingin semakin diberkati Tuhan, maka kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan artinya bahwa kita selalu memohon perlindungan kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Itu namanya selalu percaya kepada Tuhan. Tidak melangkah sendiri, tidak berjalan sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, dalam setiap usaha yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, ingat apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke air. Dia tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Orang yang selalu percaya kepada Tuhan, dia tidak takut dengan situasi yang sulit sekalipun, karena Tuhan berjanji akan memberkati dia dan terus akan memberkati dia. Dulu ada istilah-istilah ketika krisis moneter kan gitu kan ya, istilah itu. Lalu hamba-hamba Tuhan mulai khotbah dengan mengganti kepanjangan dari Krismon, Kristus menolong, kan gitu kan. Artinya walaupun orang lain dalam kondisi sulit, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Orang lain mengeluh, orang lain berteriak, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan senang dengan kita. Dan kalau Tuhan sudah senang dengan kita, pasti kita akan semakin diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tidak menaruh percaya kepada Tuhan, kita hanya berjalan menurut jalan yang kita pikir benar, maka kata Tuhan, ya silahkan jalan saja kalau nggak percaya sama saya. Silahkan. Dan kita kemudian akan menyesal, kita akan kecewa karena apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, gagal total. Kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan. Karena kita tidak mempercayakan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Kita hanya melangkah sendiri, kita tidak bertanya dulu kepada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita sudah diberkati dan kita terus memohon petunjuk dari Tuhan, kita terus meminta kepada Tuhan bagaimana apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, maka kita akan semakin diberkati Tuhan. Mau selalu percaya kepada Tuhan? Mau selalu percaya kepada Tuhan? Itu yang akan membuat Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi hanya 3 hal saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mengapa kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Yang pertama, masih ingat? Tuhan satu-satunya yang bisa percaya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan akan mengalami ketenangan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan akan membuat kita semakin diberkati Tuhan. Dan kiranya ini terus-menerus kita ingat dan kita selalu percaya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Tuhan dengan terus memohon petunjuk pada Tuhan, meminta terus Tuhan yang memimpin kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar kami selalu percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan persoalan-persoalan yang kami hadapi kepada Tuhan, mempercayakan pekerjaan usaha yang Kau berikan kepada kami untuk kami percayakan kepada Tuhan. Karena Engkau lah satu-satunya yang dapat kami percaya ya Tuhan. Dan
Karena hanya dengan selalu percaya pada Tuhan maka kami akan selalu mengalami ketenangan. Karena dengan selalu percaya kepada Tuhan kami akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Kau meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.